ayo this guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel saya Kifila. Ini bareng teman-teman. Oke, Arbit. Fighting, semangat guys. Oke. Sampai di habis. Banyak guys. Jangan ke sini. Baik coba. Halo. Siap. Ini guys. Allah Muhammad. Bang Nurdin, say halo dulu. Halo. Halo. Video call. Video. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini kita berada di Kali Arbes. Kita melaksanakan bakar-bakar bersama teman-teman aktivis dakwah kampus. Kita bukan saja melaksanakan bakar-bakar, tapi di sini juga kita sambil mentadabburi alam. Ya, di dalam Al-Quran Allah telah berfirman bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya sebagai sesuatu yang diperuntukkan untuk manusia, untuk orang-orang yang beriman, sehingga kita hadir di sini untuk mentadabburi ayat-ayat kauliyah, untuk mencerna kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan yang penuh dengan keberkahan ini kita perbanyak salawat, karena di bulan ini bulan kelahiran Rasulullah SAW. Dengan salawat itu bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, dengan mengharapkan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Oke teman-teman semuanya, kita melihat di sini ada air Kali Arbes. Di sini Allah ciptakan air ini, Allah ciptakan pula dengan batu-batu yang berhampar di samping air ini. Tujuannya untuk memperindah dan mempercantik air ini. Begitu pula dengan seorang aktivis dakwah kampus. Kita dikumpulkan dalam berbagai tipikal manusia, berbagai macam jenis tipikal manusia, ya, baik yang sifatnya berbagai macam. Di situ kita dikumpulkan
untuk saling menyempurnakan antara satu sama lain. Kemudian di air ini pun terdapat pepohonan, terdapat batu yang jalan yang terjal. Untuk menggapai sampai di puncak air itu ada jalan yang cukup luar biasa yang harus dilalui oleh para pengunjung. Begitupun dakwah yang kita jalani saat ini merupakan dakwah yang tidak seenak yang kita harapkan. Di sini ada berbagai macam jalan terjal, jurang, dan onak dan duri, sehingga butuh orang-orang yang memiliki komitmen tinggi, memiliki azam yang kuat untuk terus berada di jalan ini. Dan insya Allah apabila Allah memberikan kemenangan belum kepada kita, kita berdakwah sampai kepada kita kemenangan berada pada memihak kepada kita, ataukah kita berpulang sebelum kemenangan itu datang. Namun setidaknya kita terus berkontribusi dalam perjuangan dakwah ini. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan selaku hamba yang dhaif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, calon imam. Calon imam. Abu Jahal, Masya Allah, biapa. Mana guys? Ngapain? Berdiri. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan kami akan mengunjungi satu tempat yang nanti kami melakukan liko atau kajian, nanti disampaikan oleh salah satu ustadz di sini juga. Kemudian berbicara tentang kata motivasi juga dalam bahasa Inggris juga dia mengatakan motivation is magistuor bekaostiwa, motivation is no put there. Dalam kalimat ini mengatakan bahwa motivasi adalah kata ajaib, sebab kata motivasi mengandung makna tiada tapi ada, dan motivasi itu sulit dibuktikan secara kasat mata karena berada dalam dirinya sendiri. Hari ini kami akan sama-sama berkumpul dan kemudian melakukan kajian tentang bagaimanakah kita akan berjalan dan bergabung dengan orang-orang yang baik. Orang-orang di luar sana pasti akan merasa hal-hal yang tidak enak karena belum pernah bergabung dengan orang-orang yang sebenarnya, orang-orang yang baik. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah ikan hari ini kita sama-sama bakar-bakar ikan, sekalian cari ilmu agar kita punya keimanan itu dia tahu, insyaallah. Oke, di sini sesi kasih motivasi. Jadi
motivasi, salah satu motivasi dari saya bahwa ketong harus jadi orang baik, bukan karena orang lihat ketong, tapi ketong punya dari ketong diri sendiri. Mungkin sih kan. Woi, Sata. Ini di sebelah kan. Bang, yang cari apa, Bang? Daun pisang, guys. Tunjun. Ceng, dia pun bagus. Takbir. Ya, Ustaz. Cuma pengen lape, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa kafihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah azza wa jalla fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwah fillah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melakukan segala perintah Allah atau segala amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena senantiasa bentuk daripada ibadah, amalan-amalan itu adalah karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan mentadabburi alam ataupun tadabbur alam. Dalam ayat Quran Allah sering menyebutkan afala tatadabbarun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Sejatinya mentadabburi, kebanyakan mentadabburi tentang ayat-ayat Allah. Namun tidak hanya itu, di ayat lain Quran surah Ar-Rahman sering Allah sebutkan di situ bahwa bagaimana memandang ini alam, bagaimana gunung itu Allah ciptakan, kemudian Allah mudahkan manusia untuk berjalan di muka bumi ini, atau Allah hamparkan bumi ini yang dengannya manusia itu bisa berjalan di atas bumi ini, dan dengan manusia itu bisa beraktivitas dengan segala kenikmatan yang Allah berikan. Maka syukur itu tidak hanya melalui lisan saja, alhamdulillah gitu kan. Ada orang mendapatkan nikmat hanya berkata alhamdulillah saja. Namun sejatinya hatinya tidak meyakinkan itu. Hatinya mengkufuri akan nikmat Allah itu. Kenapa? Lisannya boleh dia ucapkan, hatinya belum membenarkannya. Kenapa? Karena dia masih mengkufuri nikmat-nikmat yang lain. Atau nikmat itu hanya sekadar dia ucapkan. Misalnya dia mendapatkan kebaikan di hari ini. Namun yang seharusnya kewajiban dia adalah ibadah kepada Allah di hari ini, misalnya sholat di waktunya, dia lalaikan. Itu adalah salah satu dengan mengkufur nikmat. Karena Allah memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam, luar biasa. Banyak nikmat yang Allah berikan. Bersolawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga di bulan yang mulia ini, bulan yang Masya Allah, ini kalau ulama-ulama banyak dalam memberikan kajian-kajiannya, menyampaikan ini bulan termasuk bulan terbaik. Kenapa? Karena di bulan ini lahirlah sosok manusia mulia yang paling istimewa di hadapan seluruh alam. Karena beliaulah alam ini diciptakan. Karena asbablah beliaulah alam ini ada. Maka
Ya sejatinya adalah kita sebagai umatnya bersyukur kepada Allah. Dan salah satu kesyukuran dan terima kasih kita kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah dengan menjalankan segala yang Allah Rasul perintahkan dan menjauhi yang Rasulullah larang. Begitu. Nah, teman-teman sekalian, ikhwafillah, dalam hal kondisi teman-teman saat ini diperhadapkan dengan berbagai pernak-pernik kehidupan, mulai dari Omnibus Law, kemudian kondisi keumatan saat ini, kondisi alam yang tidak kondisi alam yang tidak kemudian membaik dengan kita. Satu tahun lalu kalau di Ambon misalnya juga diperhadapkan dengan gempa bumi. Bahkan sampai hari ini ada yang masih merasakan, walaupun kecil. Tapi sejatinya itu pertanda bagi Allah untuk Allah memperingatkan kita tentang kehidupan katong ini sehingga ada apa-apa sebenarnya. Sejatinya hidup katong itu adalah dari waktu ke waktu. Aktivitasnya kita, kalau mahasiswa di kampus, kalau dosen di dalam ruangan kelasnya, kalau pegawai di dalam kantornya, kalau itu dokter di dalam rumah sakit ataupun perawat di dalam rumah sakit. Sejatinya semua aktivitas yang dilakukan oleh kita itu adalah menunggu waktu ke waktu. Apa maksudnya? Menunggu waktu misalnya dari waktu zuhurnya. Maka aktivitas dari zuhur ke asar itu dia menunggu sebenarnya. Aktivitas itu hanya selingan saja. Aktivitas itu hanya mendukung dia saja. Atau mengisi kekosongan dia untuk apa? Menuju waktu berikutnya, waktu asar. Ketika sudah waktu asar dia sholat, maka sejatinya aktivitas hari ini yang kita lakukan itu adalah waktu di mana kita mengisi untuk apa? Menuju waktu berikutnya, maghrib. Kenapa? Karena Allah menyampaikan dalam Al-Quran sejatinya seperti itu, bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka hidup kita ini, kalau orang memaknai, memahaminya dengan baik, maka tidak sekedar dia kemudian sholat saja. Itu ibadah yang utama dan tidak bisa ditawar-menawar memang. Hatta sakit pun dia harus ibadah. Namun yang lainnya masih ada. Ibadah-ibadah yang lain. Amalan-amalan terbaik yang lainnya harus dia kerjakan. Dan amalan-amalan yang lain adalah misalnya di bulan ini, karena memperbanyak salat kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Kenapa? Rasa syukur kita karena Allah hadirkan manusia mulia, khususnya Rasulullah kepada kita, umatnya, umat terbaik yang dalam Al-Quran Allah sebutkan adalah khairu ummah. Makanya kalau kader dakwah itu familiar dengan Quran surah Al-Imran ayat 104, Al-Imran ayat 110, ayat 104-nya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Fi makna faqamakal, seandainya ada segolongan umat di antara katong ini, segolongan di antara katong ini, umat ini, kerja dong apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada yang baik dan mencegah pada yang mungkar. Ulaika humul muflihun. Itulah keberuntungan itu bagi orang-orang yang bekerja tadi itu. Maka teman-teman yang ada di halaqah ini, Allah titipkan antum, Allah hadirkan antum di lembaga kampus. Itu bukan sekedar hal yang sia-sia. Jangan kamu merasa semua itu hal yang sia-sia. Tidak. Allah hadirkan antum di lembaga kampus itu adalah sebuah jabatan khusus yang Allah berikan kepada antum. Kenapa? Karena hampir 1000 atau berapa ribuan mahasiswa yang ada di kampus, angkatannya antum, kelasnya antum, berapa ratus orang yang ada di jurusan antum, ya antum yang dipilih jadi kader dakwah kampus. Betul gak sih? Antum yang dipilih. Lah tugas antum apa? Ya tugas kita katong adalah menjalankan apa yang Rasulullah lakukan. Yang hari ini antum lakukan hari ini adalah yang dulu Rasulullah lakukan seperti ini juga, menyampaikan dakwah. Dan saat ini antum sudah menjadi kader yang diberikan kekuatan, masya Allah, fisiknya Allah berikan kekuatan, keilmuannya Allah tambahkan, ilmunya Allah tambahkan. Saat ini maka tanggung jawab katong adalah apa yang katong dapatkan hari ini bisa tersampaikan pada orang yang ada di luar sana. Kenapa? Masih banyak ada orang di luar sana yang tidak merasakan nikmatnya berdakwah. Dia hanya bisa merasakan nikmatnya dia bersama yang dia punya istri, dengan dia punya suami, dengan dia punya orang tua, dengan dia punya anak, dengan dia punya kerabat keluarga yang itu hanya sebatas itu saja. Aktivitas dia hanya sebatas itu saja, bisa menyenangkan keluarganya saja. Namun tanggung jawab dia adalah sebagai seorang dai. Kenapa? Karena nahnu du'at. Kita adalah dai. Kita adalah dai.
nahnu du'at qabla kulli syai'. Sejatinya katong ini adalah dai sebelum menjadi apa-apa. Sebelum menjadi seorang dosen yang profesional, antum adalah dai. Sebelum menjadi seorang guru yang profesional, antum adalah dai. Sebelum menjadi seorang pembisnis yang Masya Allah, dermawan, antum adalah dai. Maka sejatinya katong ini adalah seorang dai. Sejatinya Rasulullah sudah sampaikan bahwa apa? Katong ini sejatinya harusnya bisa bermanfaat ke orang lain. Khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Manfaatkan apa yang katong miliki. Yang antum punya channel YouTube, yang antum punya Facebook, yang antum punya IG. Jangan hanya sekedar selfie lalu posting tidak bermanfaat. Boleh antum selfie, silakan tulis kalimat-kalimat ayat-ayat Al-Quran tentang itu. Sampaikan ke media. Yang dengannya orang bisa merasakan apa yang antum sampaikan. Itulah sejatinya apa yang katong memanfaatkan yang ada di diri katong. Karena Allah kasih dua potensi itu. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Jika katong mau memanfaatkan potensi yang mana untuk katong bisa lakukan. Kalau potensi baiknya, katong bisa mengamalkan hal yang baik itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit yang Anda sampaikan ini, dan kalaupun di agenda katong hari ini rihlah namanya. Hari ini rihlah, dan alhamdulillah walaupun sesederhana itu makanannya, boleh jadi itulah keberkahan yang terbaik. Suatu saat di akhirat nanti kalau bukan ana azul sing ada di surga, ana di neraka misalnya, kemudian Bambang ada di surga, Bambang cari mana Azul ini, mana kakak Azul ini, dulu katong sama-sama makan di tempat ini. Afwan, tadi katong belum buka di basmalah, tapi ana ucapkan basmalah tadi, ana sendiri ucapkan tuh. Jadi teman-teman, misalnya suatu saat di yaumil akhir nanti, atau di surga atau di neraka nanti, Bambang kemudian cari mana Kak Zul ini, dia yang ada. Maka dia cari, dia minta sama ya Allah, ini mana kita punya murabbi, mana kita punya mentor, mana kita punya kakak yang dulu sama-sama di kelompok halako, atau lihat teman-teman halako yang dulu mana dong sebenarnya. Ternyata Nurdin Azul ada di neraka. Maka teman-teman yang ada di surga turun, cari dong, minta boleh jadi syafaatnya dari situ juga. Katong akan datang mencari sahabat-sahabat katong yang dulu sama-sama puasa sama-sama saum sama-sama sholat qiyamul lail sama-sama melakukan agenda-agenda aktivitas dakwah yang lainnya sama-sama. Maka inilah boleh jadi amalan terbaik katong di hadapan Allah SWT. Jangan pernah meremehkan amalan yang kecil, karena Rasulullah menyampaikan amalan yang kecil tadi, tapi kalau sering terus-menerus dilakukan, maka itu lebih baik. Namanya istimrar. Amalan itu istimrar, terus-menerus dilakukan. Jangan berhenti untuk berdakwah, dan kuatkan hati antum dalam dakwah. Motivasi terakhir dari anak, jangan tergiur dengan kondisi saat ini. Akhwat yang bercadar, Masya Allah. Akhwat yang jilbabnya, Masya Allah. Jangan tergiur, akhi. Karena itu bagi Allah sangat kecil untuk antum. Sangat kecil. Karena pahala yang besar ada. Maka antum bersabar dengannya. Antum bersabar. Kalau misalnya ada yang sudah pengen nikah misalnya, nikah. Tapi kalau belum mampu, bersabar. Puasa dan bersabar. Karena sejatinya Allah sudah menyiapkan yang terbaik buat antum. Ini motivasi terakhir dari anak. Maka ini nasihat anak buat antum semua. Anak berdoa mudah-mudahan, kalau saya berdoa mudah-mudahan antum dijaga dari segala hal yang tidak jelas seperti tadi. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari segala godaan yang, karena Rasulullah dalam terakhir ketika Rasulullah dan para sahabat pulang dari perang Uhud, kalau ini mau posting sama apa, Rasulullah kemudian sampaikan kepada para sahabat, katong baru pulang dari perang yang kecil. Para sahabat kaget. Perasaan perang ini perang yang paling besar selama katong berperang. Selama katong dari jahiliyah sampai dengan katong saat ini perang yang paling besar. Rasulullah bilang, iya, ini perang yang paling ringan. Karena perang yang sejatinya adalah melawan diri sendiri. Perang yang sejatinya adalah melawan diri sendiri, hawa nafsu. Melawan hawa nafsu katong. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan katong bisa terjaga dari segala godaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, teman-teman di media dakwah dan khususnya di YouTube, teman-teman jangan lupa untuk follow YouTube-nya Alhifillah, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Karena sebenarnya sejatinya subscriber yang katong tekan harusnya bermanfaat.
Jangan sampai ketemu subscriber yang tidak jelas, kontennya yang jelas, tapi konten yang baik-baik jangan lupa. Kenapa? Ada pahala terbaik di situ. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.